Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Aim untuk memimpin doa. Alhamdulillah, agar kita belajarnya nyaman, kita bereskan terlebih dahulu ya tempat duduknya. Sudah? Coba sekarang lihat di bawah mejanya, apakah ada sampah atau tidak? Jika ada, silahkan buang terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, sekarang rapikan dulu pakaiannya. Selmer itu bajunya dimasukin dulu ya. Sekarang ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Jika namanya disebutkan, acungkan tangannya ya. Siap? Oke. Santi hadir. Fitari hadir. Erica ada. Silvi ada. Penti ada. Selmer ada. Oke. Hebat ya, anak-anak ibu semuanya hadir. Agar kita belajarnya lebih bersemangat, kalau ibu bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 semangat. Mengerti? Cobain ya. Semangat pagi, 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 semangat. Hebat ya anak-anak ibu. Sekarang ibu akan bertanya, apakah kalian pernah berlibur? Oke, kalau pernah ibu mau bertanya kepada Silvi. Silvi pernah berlibur kemana? Oh, Silvi katanya pernah berlibur ke laut. Biasanya di laut itu ada apa ya? Ada pasir hebat. Ada ikannya juga hebat. Ada kapal laut. Terus ada terumbu karang. Hebat-hebat ya anak ibu. Laut itu merupakan salah satu dari kenampakan alam. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan membahas tentang kenampakan alam yang ada di wilayah daratan dan kenampakan alam yang ada di wilayah lautan. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian akan mengetahui kenampakan alam dan di wilayah perairan dan daratan. Nanti juga kalian akan mengetahui karakteristik kenampakan alam di wilayah perairan dan daratan. Kalian juga nanti akan membuat peta konsep tentang kenampakan alam di wilayah daratan dan perairan, dan juga nanti kalian akan mengkomunikasikannya di depan kelas. Sekarang ibu mempunyai tayangan video. Kalian simak ya dan perhatikan. Jangan mengobrol. Kenampakan alam disebut juga bentang alam, adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang ada di alam. Kenampakan alam dapat dilihat pada permukaan bumi yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah daratan adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk padat, tidak digenangi air, dan terletak di atas permukaan laut. Ya, berikut ini adalah beberapa kenampakan alam yang termasuk dalam wilayah daratan. Yang pertama adalah dataran rendah. Ciri-cirinya adalah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Dan yang kedua adalah dataran tinggi. Ciri-cirinya terletak pada ketinggian 300 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah gunung. Ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan mempunyai ciri-ciri
rangkaian beberapa gunung yang mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dan wilayah daratan yang kelima adalah tanjung. Ciri-cirinya adalah tanahnya menjorok ke laut. Berikutnya adalah kenampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu yang bergerak atau mengalir, juga tergenang, meliputi air tawar, air payau, atau air asin. Wilayah perairan yang pertama adalah sungai. Ciri-cirinya adalah bagian hulu lebih kecil dan bagian hilirnya lebih besar. Wilayah perairan yang kedua adalah danau. Danau, ciri-cirinya adalah terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Dan yang ketiga adalah rawa. Ciri-cirinya biasanya terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Dan yang keempat adalah teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya yang menjorok ke daratan. Yang kelima adalah selat. Selat, ciri-cirinya adalah lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Yang keenam adalah laut. Ciri-cirinya adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan. Sudah menonton videonya? Jika sudah, setelah kalian mengamati video tadi, ada yang tahu tidak isi dari video itu apa? Ya, Erica? Iya, betul ya. Tadi itu tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Adam. Ya, betul ya. Apa kata Adam? Tepuk tangan untuk Adam. Nah, tadi katanya kenampakan alam itu disebut juga dengan bentang alam yang dibentuk oleh peristiwa alam. Betul ya? Nah, sekarang tadi kan dalam video itu ada macam-macam dari kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu dibagi atas dua macam. Ada yang mau menyebutkan nggak? Ya, silakan Tiara. Ya, betul ya. Kenampakan alam itu ada dua macam. Yang pertama, ada kenampakan alam di wilayah perairan dan kenampakan alam di wilayah daratan. Hebat ya Tiara, tepuk tangan untuk Tiara. Sekarang Ibu mempunyai lembar kerja. Kalian mengerjakannya harus masing-masing ya. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja? Jika sudah, coba sekarang lihat lembar kerjanya masing-masing. Nah, di sini ada nama. Kalian isi dulu namanya sama kelasnya. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalian baca terlebih dahulu dan ini ada pertanyaannya. Untuk nomor 3, kalian di sini tuliskan jenis wilayah, kenampakan alam, dan serta karakteristiknya ya. Mengerti? Oke. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Silpi, kenapa Silpi? Menurut Silpi, selain laut, tempat apa saja sih yang ada perairannya? Ya, betul, sungai. Terus? Ya, rawa. Nah, di rawa apa saja sih yang terdapat
di atas permukaan airnya? Betul, tumbuhan. Terus apa lagi? Tumbuhan eceng gondok misalnya. Selain tumbuhan, Silvi juga bisa menambahkan binatang-binatang yang biasanya di rawa. Contohnya seperti apa sih yang biasanya ada di rawa? Iya, betul, ada kodok atau katak. Seperti itu ya, Silvi. Mengerti? Baik, hebat ya. Teruskan ya pekerjaannya. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Sudah semuanya? Oke, jika sudah, kita bahas bersama-sama ya. Sekarang bahas dari yang pertama ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama. Apa itu kenampakan alam di wilayah daratan? Ada yang mau mencoba menjawab? Iya, silakan Gita. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Gita. Ya, betul ya, tadi yang dikatakan oleh Gita, wilayah daratan yaitu bagian dari permukaan bumi yang berbentuk padat dan tidak menggenang air dan terletak di atas permukaan laut. Hebat ya, Gita. Nah, sekarang untuk nomor yang kedua. Apa itu kenampakan alam wilayah perairan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, silahkan Elmira. Ya, betul ya kata Elmira. Hebat ya Elmira, tepuk tangan untuk Elmira. Katanya tadi wilayah perairan yaitu kenampakan alam di wilayah perairan yaitu suatu kumpulan massa air pada wilayah tertentu, baik yang menggenang, mengalir maupun yang bergerak. Hebat ya. Nah, sekarang untuk poin yang ketiga. Tuliskan jenis kenampakan alam beserta karakteristiknya ke dalam tabel yang ada. Nah, kita coba ya jenis wilayah yang pertama yaitu daratan. Kenampakan alam contohnya apa? Dataran rendah. Hebat. Ada yang mau menyebutkan karakteristik dataran rendah? Iya, silakan Erik. Betul ya. Apa yang dikatakan oleh Erik? Tepuk tangan untuk Erik. Dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk jenis wilayah yang kedua yaitu masih ke dalam jenis daratan. Kenampakan alamnya contohnya seperti apa? Iya, betul, dataran tinggi. Ada yang mau mencoba menyebutkan karakteristik dataran tinggi? Ya, silakan Depin. Ya, betul ya, terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Siap? Oke, yang pertama, kelompok pertama. Ada Gita, Anissa, dan Adam. Di sini ya duduknya untuk kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua ada Depin, Marlina, dan Dea. Di sini ya kelompok 2. Kelompok yang ketiga ada Zainal, Meta, dan Alba. Untuk kelompok 4 ada Erik, Jacinta, sama Penti. Semuanya sudah duduk secara berkelompok? Oke, jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Sekarang Ibu akan menjelaskan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Kelompok 1, jangan mengobrol terus ya. Perhatikan Ibu terlebih dahulu. Siap? Oke. Semuanya sudah kebagian lembar kerja? Jika sudah, sekarang coba lihat lembar kerjanya. Oh iya, jangan lupa memberi nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan petunjuknya. Nah, tadi kalian kan sudah menuliskan jenis wilayah, contoh kenampakan alam, serta karakteristik dari kenampakan alam tersebut. Sekarang kalian buat peta konsep ya, dibuatnya dengan sekreatif mungkin. Jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu ya.
atau kepada teman sekelompoknya juga boleh. Bagaimana kelompok 1 mengerti? Oke, hebat ya. Bagaimana kelompok 2? Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini untuk kelompok 2 ada yang pernah berlibur ke gunung? Iya, Erik pernah berlibur kemana? Ke Gunung Bromo. Nah, di sini kan di sekolah kita juga ada di belakangnya kan ada bukit. Nah, menurut Erik, lebih tinggi mana antara bukit sama gunung? Ya, pinter ya. Lebih tinggi gunung. Berarti perbedaan dari bukit sama gunung lebih tinggi gunung dan terletak pada ketinggian. Bagaimana kelompok 2? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang kalian kerjakan ya peta konsepnya. Selain kelompok 2, apakah kelompok lainnya ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan ya kerjakan. Sudah semuanya? Jika sudah, Ibu minta setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Hebat ya kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini ada yang ingin memberi tanggapan nggak kepada kelompok 1 mengenai peta konsepnya? Ya, silahkan kelompok 2. Ya, menurut kelompok 2, peta konsep yang dibuat oleh kelompok 1 itu bagus dan materinya juga lengkap. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari peta konsep yang kalian buat, dapat disimpulkan bahwa kenampakan alam itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, kenampakan alam di wilayah daratan dan kenampakan di wilayah perairan. Kalau di wilayah daratan ada apa saja sih? Ya, betul, ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan lain-lain. Kenampakan alam di wilayah perairan, contohnya seperti, ya apa? Betul, sungai, rawa, danau, sama selat. Sekarang Ibu minta kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, dan rapikan kembali tempat duduknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi kenampakan alam? Oh, tidak ada ya. Oke, berarti semuanya sudah paham ya mengenai materi ini. Di sini ada yang mau menyimpulkan tidak? Apa saja yang kita telah pelajari hari ini? Ya, silakan Gita. Hebat ya, tepuk tangan untuk Gita. Ada lagi? Ya, silakan Elmira. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Elmira. Nah, kita hari ini telah mempelajari tentang penampakan alam yang ada di wilayah daratan. Contohnya apa sih yang ada di wilayah daratan? Ya, betul ya. Contohnya yaitu dataran rendah. Karakteristiknya yaitu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk di wilayah perairannya ada yang tahu? Ya, betul, sungai ya. Sungai itu memiliki karakteristik bagian hulu lebih kecil dari bagian hilir. Terus, selain sungai, apa saja? Ya, betul, danau. Terbentuk dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Sekarang Ibu mempunyai soal latihan. Kalian kerjakan ya secara individu. Sudah mengerjakannya? Jika sudah, sekarang kumpulkan ke depan ya. Sekarang kita akan membahas soal latihan dari yang pertama. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah jika menyenangkan. Sekarang untuk di rumah kalian kerjakan ya buku tema halaman 92. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.